Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Di episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema yang menurut saya ini cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama, yaitu kesetaraan gender. Apakah emansipasi atau partisipasi? Dan hari ini sudah hadir bersama-sama dengan saya, masih dengan narasumber yang tetap yang sudah mengisi di episode-episode sebelumnya, yaitu Pendeta Randy Chuang. Selamat datang, selamat malam. Selamat malam Ibu Viana. Dan hadir juga di tengah-tengah kita ada Ibu Ana dan Ibu Lili Fayanti. Kita akan sama-sama ngobrol tentang kesetaraan gender. Namun sebelumnya mungkin kita akan mulai dengan doa. Minta kesediaan Ibu Lili untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini di dalam acara Oke Talk Show. Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga acara ini boleh menjadi berkat bagi pemirsa yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan ini hanya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu saja. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lili. Dan kali ini ya, di episode spesial ini, Pendeta Randy yang paling ganteng di antara kita ya. Karena kita semua ini para wanita-wanita yang sebenarnya Pak Pendeta, kita punya banyak pertanyaan gitu ya. Ditinjau dari Alkitab seperti apa, dan juga melihat situasi kita gitu dalam realita kehidupan, khususnya antara pria dan wanita, di mana di dalam Alkitab itu banyak membahas tentang tokoh-tokoh pria gitu, dengan patriarkal yang begitu kental. Dan di zaman sekarang pun, sekalipun masih banyak pria-pria yang berkarya, tapi wanita-wanita juga nggak kalah gitu ya. Nah, kami butuh pencerahan gimana sih dengan tren yang ada, dengan kebenaran firman Tuhan membahas tentang kesetaraan gender ini. Silakan Pendeta Randy. Baik, terima kasih Ibu Viana, Ibu Lili, Bu Ana di tengah-tengah kita. Pada malam hari ini saya merasa terhormat karena seorang pria di tengah tiga wanita yang luar biasa. Dan saya merasa bahwa tidak takut kali ya untuk Oke Talk Show. Pada sesi ini rasanya ada 3 wanita yang mempertanyakan khususnya berkaitan dengan kesetaraan gender begitu. Nah, kalau kita perhatikan topik ini sangat menarik sekali ya, karena memang ini satu isu yang hangat gitu ya, yang kalau kita lihat juga menjadi sebuah topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Karena orang-orang bertanya misalnya, ternyata kenapa sih laki-laki itu seakan-akan di atas perempuan, di atas laki-laki. Tadi pertanyaan dari Bu Viana juga, kok rasa di Alkitab kok bicara kok laki-laki saja. Kalau kita perhatikan sebenarnya kan tidak. Nanti kita akan bahas dan kita akan diskusikan hal ini lebih lanjut. Banyak orang berkata begini, karena memang juga berkaitan dengan budaya dan juga mungkin pengalaman-pengalaman ya. Masa lampau wanita itu biasanya kalau dulu kita dengar dari sejarah, mungkin cerita dari nenek kita gitu ya, atau dari ibu kita berkata, ya wanita mah nggak usah sekolah tinggi lah, nah, wanita kan cuma di dapur gitu kan ya. Itu sebabnya wanita cuman katanya kerjanya 3M gitu ya, yaitu manak atau beranak aja, beranak cucu, beranak pinak. M yang kedua, wanita itu cuman masak saja gitu ya. M yang ketiga, ya sekarang lebih baiklah ada apa macaknya atau kemudian berdandan begitu ya. Kalau dulu kan ngapain berdandan di dapur kok begitu ya, nggak perlu seperti begitu.
Tapi kembali kita melihat sebenarnya ada mengatakan, apakah benar sih gerakan seperti tadi emansipasi tadi ya yang dibahas. Sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emansipasi itu adalah sebuah pembebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai kehidupan masyarakat. Saya seperti persamaan hak kaum wanita dan pria. Artinya misalnya pria punya kesempatan sekolah, yang wanita juga punya kesempatan sekolah. Pria punya kesempatan berkarya, wanita juga punya kesempatan berkarya, seperti begitu kan ya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat Indonesia cukup baik ya, sudah memberikan porsi misalnya keterlibatan wanita misalnya dalam pemerintahan. Presiden kita Pak Jokowi kali ini ya, atau sebelumnya, lalu kemudian di parlemen, itu berarti memberikan kesempatan wanita juga bisa sebenarnya terlibat di dalam politik dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat bahwa sebagaimana yang dikutip di dalam Cambridge dari Dictionary juga mengatakan bahwa emansipasi itu ada sebuah proses memberikan individu itu sebuah kebebasan dan hak sosial dan politik yang sama, itu yang terjadi. Nah, kita tidak bicara itu panjang lebar. Kalau kita lihat memang laki-laki dan wanita memang berbeda kan, secara naturnya, fisiknya, psikisnya, pola berpikirnya itu pasti berbeda satu dengan yang lain, jelas. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bahwa Alkitab pada waktu menggambarkan ya bagaimana memandang posisi pria dan wanita sebenarnya. Kalau kita melihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa laki-laki dan perempuan itu di dalam pandangan Allah itu sama ya, tidak berbeda. Kalau kita melihat misalnya contoh dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki perempuan itu jelas menurut gambar dan rupa Allah. Jadi jelas sekali itu sebuah statement, sebuah kebenaran firman Tuhan yang jelas bahwa laki-laki perempuan ketika Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ini penting sekali, jadi berarti tidak ada perbedaannya gitu kan ya. Lalu gambaran kalau kita melihat pada waktu wanita diciptakan itu sangat menarik sekali ya. Dikatakan nggak dari tulang kepala atau kemudian tulang di kaki begitu kan untuk diinjak, atau kemudian wanita itu menjadi kepala dari laki-laki juga tidak seperti begitu. Jadi melainkan dari tulang rusuk. Dan sangat menarik ketika firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membentuk seorang wanita ya, mengambil dari tulang rusuk pria lalu kemudian menjadi seorang penolong yang sepadan. Nah, ini penting sekali ada kata penolong yang sepadan. Ini sangat menarik di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya kalau kita hanya bilang penolong, yang menolong lebih kuat nih daripada yang ditolong gitu kan, seperti ya harusnya wanita dong yang lebih kuat gitu ya. Tapi kan di sini penolong yang sepadan, artinya bahwa di sini lebih bicara bahwa saling support, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Itu gambaran jelas sekali ya. Jadi memang kalau kita melihat bahwa dari awal sejak pertama Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu tidak berbeda, dalam arti bahwa tidak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah, jelas sekali mereka adalah ciptaan Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi karena dosa, tentu kalau kita melihat apapun yang sebenarnya pada dasarnya pada baik, kemudian ya orang-orang yang kemudian tidak menjalankan perannya dengan baik, role-nya dengan baik ya, Allah sudah menata semuanya, itu tentu ada bicara tentang ordo ya. Ordo itu kan bukan berbicara tentang siapa lebih tinggi ya. Misalnya kita bicara Allah Bapa, lalu kemudian Allah Anak datang, lalu kemudian Allah Roh Kudus, tapi bukan berbicara bahwa Allah Anak lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus dalam pemahaman Tritunggal seperti begitu kan. Jadi kita harus memahami jelas ada peran masing-masing, tetapi bukan berarti bahwa satu lebih tinggi, satu lebih rendah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita bicara dalam Alkitab kan banyak sekali kalau kita lihat para wanita juga dipakai ya. Kalau misalnya contoh sangat menarik, misalnya di dalam kitab Hakim-Hakim pun, misalnya Hakim-Hakim pasal 4 ada seorang nabi ya kan, misalnya ada Deborah begitu kan, itu yang luar biasa, istri Lapidot itu dikatakan hakim Israel. Nah, ada banyak misalnya kita melihat para wanita yang dipakai dalam Alkitab ya kan. Ada Ruth yang sebenarnya bukan bangsa Israel kalau kita melihat ya. Lalu kemudian ada misalnya kalau masuk lagi banyak lagi, saya tidak bisa ceritakan di dalam Perjanjian Lama, tentu ada banyak tokoh-tokoh wanita ya.
Lalu masuk kepada zaman perjanjian baru juga banyak. Bahkan Paulus memberikan apresiasi seperti seorang wanita yang seperti Lydia, seperti begitu ya, penjual kain ungu yang luar biasa ya. Lalu kemudian para rekan-rekan dari Rasul Paulus kita melihat. Jadi menurut saya Alkitab tidak hanya berbicara tentang seorang laki-laki saja tuh, peran laki-laki, cuman jangan juga sebaliknya kita berbicara emansipasi dalam arti kebablasan ya, dalam sebuah gerakan misalnya feminisme yang memang misalnya karena tekanan jadi ekstrim. Misalnya kenapa sih di Alkitab tuh Allah digambarkan Bapa gitu, nggak bicara ibu sih, kan jelas sekali ibu, makanya semua frase yang Bapa diganti ibu seperti ya bagaimana dong Bapa kami, kita jadi ibu kami yang di sorga gitu, seperti itu. Nah kita harus memahami di Alkitab gambarkan ya Tuhan gambarkan diri sebagai Bapa, tapi juga gambarkan sebagai ibu kan yang mengasuh, yang merawat, seperti gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa jangan jatuh kepada ekstrim seperti begitu sih. Jadi kembali kalau kita melihat jelas Allah sangat menghargai, dan bahkan mungkin jarang orang bahas ya, saya ingin singgung sebenarnya di dalam Bilangan 27 itu sangat menarik. Kalau di rumah sempat kita baca ya Bilangan 27, itu ada berbicara tentang anak-anak namanya Zelafehat. Kita mungkin nggak pernah dengar gitu ya. Anak-anak Zelafehat ini adalah suku Manase. Kalau kita membaca di dalam Bilangan 27 ini, dia punya anak itu 5 perempuan kalau kita lihat. Tetapi kemudian dia datang kepada Musa karena dia juga menuntut hak mendapatkan warisan, karena memang walaupun wanita di dalam Alkitab seakan-akan pada waktu itu nggak dapat bagian dan lain sebagainya. Nah, Musa pada waktu itu tanya sama Tuhan gitu. Dan sangat luar biasa, Tuhan bilang kasih kepada mereka, warisan kepada mereka. Jadi artinya bahwa kita melihat tidak ada diskriminasi seperti begitu. Di dalam Alkitab kebenaran juga jelas menggambarkan seperti begitu. Jadi saya pikir sudah cukup lebar saya bahas seperti ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di rumah atau sekitar saya ini merasa terjawab ya dengan bicara tentang kesetaraan gender ini. Mungkin kita akan diskusi lebih memperkaya ya dari talk show kita pada malam hari ini. Demikian Bu Viana. Ya, silakan Bu Lili atau Bu Ana yang ingin bertanya. Ya, Pak Pendeta pengen tanya sebenarnya. Yeah. Ada ayat di dalam Efesus 5 ayat 22. Yeah. Itu kan bilang katanya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yeah. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Yeah. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi artinya kalau misalnya suami berkata atau berpendapat sesuatu, itu apakah mutlak istrinya harus ngikutin gitu, Musa? Iya, kalau kita perhatikan jelas sekali ya di dalam Alkitab kan, hai istri tunduk kepada suamimu seperti ya jemaat harus tunduk kepada Kristus seperti begitu. Jadi itu kalimat tidak bisa dipenggal seperti begitu. Jadi jelas bagaimana kita harus tunduk kepada Kristus, artinya ya kalau suami berkata bahwa ya istri kau harus tunduk kepada saya sebagai suami, seperti itu. Tapi penting sekali bukannya bicara status ya, status saya seakan-akan saya itu menjadi suami, you harus tunduk kepada saya. Tapi juga ada berbicara bagaimana dia juga ada tanggung jawab, artinya hidup sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, sebagaimana Kristus hidup begitu. Ini penting ya. Kalau misalnya maafkan jadi suami hanya status suami tapi tidak hidup seperti Kristus dan suruh istrinya tunduk, menurut saya itu yang bukan Alkitab gambarkan seperti begitu. Jadi memang sangat menarik ya ketika Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, Paulus sedang berbicara tentang seorang wanita yang tentu memang tidak mudah kita itu seperti Kristus yang mengosongkan dirinya begitu ya. Artinya mengosongkan diri yang sebenarnya kesetaraan dengan Allah tetapi tidak dipertahankan dengan satu tujuan jelas sekali ya, untuk menyelamatkan umat manusia.
Jadi itu yang sebenarnya gambaran konteks bagaimana ini bukan bicara tentang oh karena kita itu berbeda, you lebih tinggi daripada saya atau saya lebih rendah daripada kamu, maka otomatis saya sebenarnya nggak bisa ngikutin kamu, tapi ya mau nggak mau karena saya lebih rendah apa daya, seperti ini namanya wanita, makhluk lemah dan lain sebagainya, seperti begitu Allah saja, bukan, tetapi justru bagaimana kita bisa ya menempatkan diri kita seperti Kristus yang bisa mengosongkan dirinya. Kadang misalnya ada istri toh yang jauh lebih pintar daripada suami, tapi bagaimana istri itu juga menghormati, menghargai suaminya gitu. Pendapatnya saya pikir itu yang luar biasa yang harus dimiliki menurut saya gambarannya gitu. Ya Pak Pendeta, kalau kita baca dari firman Tuhan 1 Korintus 14 di ayat 34 sampai 35, apakah bisa diartikan bahwa perempuan itu tidak boleh mengajar di depan umum? Gimana menurut Pak Pendeta? Kalau kita melihat kan satu teks itu kan ada konteksnya ya. Konteks dalam kitab Korintus itu kalau kita melihat Paulus sudah berbicara jemaat ini luar biasa, artinya punya karunia kaya sekali, bahkan Paulus bilang mana karunia yang kamu nggak punya, seperti begitu. Dan jemaat ini kalau kita melihat di dalam jemaat Korintus itu wanita juga punya kapasitas yang luar biasa, seperti begitu di dalam mengajar dan sebagainya. Tetapi Paulus berbicara tentang gini, ketertiban, karena konteks pada waktu itu, misal contoh saja, ada yang mengatakan misalnya, wah saya sudah merdeka. Kalau namanya sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus, tidak lagi dalam perbudakan, ya, tidak lagi terikat dalam tatanan sosial yang ada. Misalnya seperti pada zaman di Korintus itu kan tempat kota besar Korintus ya, banyak itu ada kuil besar, penyembahan berhala, lalu di situ kan pasti ada prostitusi dan sebagainya. Nah, untuk membedakan sebenarnya konteks masyarakat pada waktu itu, wanita yang yang benar dan tidak, jelas wanita yang padahal mereka menutup dirinya begitu ya, tidak, maaf misalnya tidak menunjukkan mejeng gitu untuk terlihat dan membuat merayu laki-laki dan sebagainya. Dalam struktur masyarakat pada waktu itu sebagai kerudung seperti itu. Nah, lalu kemudian mereka sudah percaya kepada Tuhan dan mereka berpikir kita kan bebas ya, sudah dimerdekakan, jadi tidak lagi terikat seperti begitu. Jadi ngapain pakai kerudung lagi seperti. Nah, Paulus bilang bukankah itu kamu jadi batu sandungan? Itu sebabnya Paulus bilang wanita itu pakai kerudung dan sebagainya, konteks pada waktu itu. Nah, berbicara pada saat itu kalau kita melihat jelas terjadi memang ada banyak yang menjadi guru dan para wanita yang kemudian merasa di atas ya, yang mengajar dan sebagainya. Paulus bicara tatanan pada waktu itu kalau kita lihat, bukankah kemudian bisa menjadi batu sandungan, suaminya hadir di situ, lalu kemudian istrinya lalu kemudian mengajar di situ. Sedangkan kalau kita melihat bagaimana kita menempatkan posisi orang luar, kok melihat bagaimana ini kok orang sudah percaya malah menjadi seperti begitu. Nah, tidak jadi batu sandungan. Jadi ada banyak isu-isu yang terjadi, misal konteks makan daging dan lain sebagainya pun Paulus bicara dengan jelas sekali kan, bukan tidak boleh makan daging yang sudah dipersembahkan berhala, tetapi jangan kamu pikir aku bebas, aku bisa menggunakan seperti itu, tetapi harus menghormati karena konteks ada tatanan masyarakat sosial yang ada pada waktu itu sih. Berarti bukannya nggak boleh, tapi dilihat dulu konteksnya, harus berhikmat menyingkapi gitu ya? Iya, pasti. Jadi saya percaya bahwa sampai saat ini kalau kita melihat di dalam konteks gereja, tentu tergantung kepada denominasi ya, mereka punya tafsiran-tafsiran tertentu ya yang berkaitan dengan peran wanita dan sebagainya gitu. Tetapi kalau di dalam konteks gereja kita sih, kita memberikan kesempatan kepada wanita, tentunya seorang istri misalnya ketika dia mengajarkan, dia harus menghidupi juga gitu. Itu yang paling penting ya. Dia harus betul-betul menjadi pelaku yang harus memperhatikan misalnya keluarganya, yang memang menghargai suaminya begitu. Itu sangat penting sekali. Ya. Pendeta Randy, saya tertarik dengan itu ya, dalam konteks suami istri atau berkeluarga gitu. Kalau saya ngelihat di zaman ini,
dengan istilah yang ada di luaran sana, katanya zaman sekarang itu banyak perempuan-perempuan alfa gitu, maksudnya perempuan-perempuan yang ya cenderung dilabeli dominan gitu, punya banyak potensi gitu, dan itu mungkin yang bikin mereka juga sulit gitu untuk bisa menghargai, menghormati, dan tunduk kepada laki-laki gitu. Dan saya ngelihat juga kalau kita bicara soal kesetaraan gender gitu ya, ada ekstrim lainnya di mana yang wanita itu di satu sisi dia pengen diakui, pengen ada kesetaraan gitu, tapi di sisi lain ya jadi kebablasan kayak yang tadi Pendeta Randy ngomong gitu. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa secara praktis gitu mengedukasi jemaat atau masyarakat bahwa ya nggak seperti itu gitu. Bicara soal kesetaraan gender, ya berarti karena kita setara, diciptakan di hadapan Tuhan, sama-sama berharga, sama-sama ciptaan Tuhan, dan kalaupun Tuhan menganugerahkan begitu banyak potensi kepada seseorang, tetap ada nih batasannya, ada aturannya. Nah, di luaran sana tuh yang berkembang lebih banyak tidak menerapkan apa yang Alkitab katakan gitu. Nah, mungkin dari Pendeta Randy punya tips-tips gimana nih? Ya, karena kalau kita misalnya menuntut kesetaraan itu bukan dalam arti semua harus sama ya. Karena ketika Tuhan ciptakan pun misalnya ini dalam satu tubuh pasti juga berbeda-beda. Suami istri pasti ada berbeda-beda, laki-laki perempuan itu, makanya kenapa bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itu perlu dipahami. Jadi bukan berarti bahwa ya pokoknya kalau kamu jadi presiden, saya juga harus jadi presiden, seperti begitu kan. Nggak harus begitu, kamu jadi direktur, saya juga harus direktur, kan nggak seperti begitu. Jadi karena Tuhan pun memberikan setiap orang punya karunia yang berbeda tentunya ya. Tentu ada urutannya, ordo. Nah, itu sebab menurut saya kalau bicara tentang misalnya seorang wanita, tentu tadi tidak boleh artinya pria dan wanita sih tentunya ya, bicara ya kita tidak boleh kebablasan, kita harus menghargai sebagai ciptaan Tuhan ya. Tentu juga Tuhan tahu ya yang terbaik ketika misalnya dia diciptakan sebagai laki-laki dan dia menjadi suami kita. Nah, saya seringkali dalam pemberita konseling selalu berkata begini, kamu sudah menikah, siap untuk menikah dengan dia, itu berarti kan berbicara tentang quote-unquote paket kan ya. Paket dalam arti bahwa ya tentu tidak ada yang sempurna. Kalau kita mau cari yang sempurna ya nggak ada, seperti begitu kan. Di dunia ini mana ada yang sempurna gitu. Tapi kita juga tetap menghargai dia sebagai pribadi yang dihargai Tuhan gitu loh. Itu yang paling penting kan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menghargai dia sebagai pribadi yang dihargai Tuhan, ya menurut saya ya kita sudah bersalah. Itu sangat penting. Tetapi menurut saya yang kedua, dia sendiri harus menghargai sebagai pribadi yang diciptakan Tuhan dengan potensi, dan dia harus maksimal. Misalnya sebagai seorang pria, status sebagai suami, kalau dia malas kerja seperti tadi bilangnya, ya udahlah perempuan, istriku aja yang kerja, gua jaga rumah gitu ya. Yang menurut saya bukan itu semestinya kalau kita lihat ya. Jadi dia juga harus tahu panggilannya, dia tahu dengan status yang Tuhan berikan, ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Jadi bukan cuma nuntut status, tetapi tidak ada tanggung jawab seperti itu. Jadi ya termasuk dengan istri. Ya, istri tetap dia ada tanggung jawabnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jangan berpikir, aduh saya sibuk deh, saya menjadi presidir di sebuah perusahaan dan sebagainya. Tapi panggilan yang pertama adalah kamu mau menikah dan kamu sadarkan hal itu menjadi istri, dan kamu menjadi seorang ibu di tengah keluargamu. Ada sebuah tanggung jawab, dan itu juga Tuhan hargai, bahkan lebih besar menurut saya daripada kamu berpikir, wah saya menjadi seorang CEO gitu. Ya kamu tanggung jawab untuk kemudian bukan cuma melahirkan anak, tetapi bagaimana kamu mengasuh, mendidik, jadikan dia pribadi yang seperti yang dirindukan Tuhan gitu. Iya. So mungkin saya pikir juga penting dari ketika masih kanak-kanak ya, bagaimana orang tua juga memperlakukan anak-anak tanpa membedakan kalau anak yang laki itu lebih spesial dibanding anak perempuan. Iya, iya. Itu karena saya pikir ini jadi budaya yang selama ini kan mungkin menjadi sudah keliru ya. Selama ini tanamkan anak-anak
laki-laki, tapi sebaliknya ada budaya yang senang anak perempuan karena misalnya wah anak perempuan, kalau dapat anak perempuan bisa dieksploitasi gitu kan. Itu yang terjadi, itu kan juga sesuatu hal yang salah juga menurut saya. Jadi memang dari kecil kita juga sebagai orang tua harus juga memberikan mereka pemahaman apa yang Tuhan katakan tentang mereka, apa yang Tuhan katakan mengenai gender ini gitu. Jadi itu sebabnya membuat mereka tidak berkata saya ingin merubah gender saya menjadi sebaliknya gitu, berlawanan. Karena kenapa perlakuan dari orang tua, mungkin orang asuh atau kemudian ya orang-orang sekitar yang tidak mengajarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab itu. Jadi bagi saya itu panggilan kita yang sebenarnya orang yang terlebih dahulu dilahirkan di dalam dunia ini ya sebagai orang percaya, saya pikir punya sebuah tanggung jawab. Oke. Ini menarik sekali ya obrolan kita di episode kali ini, dan sejujurnya saya jadi terpikir topik yang menarik lain lagi gitu ya, Pendeta Randy. Dan kalau Anda setuju mungkin untuk episode berikutnya bisa bahas tentang ini. Tadi kan gender laki-laki perempuan, ini ada tren baru lagi ya, saya bukan laki-laki, saya bukan perempuan gitu. Kalau setuju bisa tulis di kolom komen, mungkin kita bisa bahas di episode berikutnya. Tapi untuk episode kali ini, terima kasih Pendeta Randy, terima kasih Bu Lili dan juga Bu Ana yang sudah hadir membuat diskusi kita semakin menarik. Semua perempuan-perempuan berbicara gitu ya, dan kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun kita menjadi seorang wanita, menjadi seorang pria yang seturut dengan maunya Tuhan. Dan kita akan menutup episode kali ini, saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam obrolan kami pada saat ini. Dan kami pada akhirnya bersyukur sebagaimana Engkau menciptakan kami berharga di mata-Mu Tuhan, kami sebagai wanita, kami sebagai pria. Dan biarlah kami ya Tuhan boleh terus mensyukuri apa yang Engkau anugerahkan bagi kami, dan kami juga boleh menghidupi panggilan kami masing-masing, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami juga ya Tuhan. Bagi setiap kami yang berkeluarga, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, Tuhan juga kiranya yang akan menolong setiap kami. Bahkan bagi setiap pemirsa yang menonton, menyaksikan tayangan ini, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati kami satu persatu di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami boleh terus belajar bersyukur dan mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu yang sudah berdiskusi bersama di dalam Oke Talk Show malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ini doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan bertemu kembali di episode berikutnya Oke Talk Show. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.